apakah nanti akan menggantikan atau membantu? Nah, mungkin ini akan bantu dijelaskan oleh Bonia. Apakah AI ini nanti jika sudah berjalan dapat berfungsi sebagai asesmen, apakah dia akan bersifat menggantikan prinsipal? Oke, selamat datang teman-teman di Principal Room. Perkenalkan, diri saya Daniel Rizky dan saya Boni Iqbal. Oke, akan membahas kali ini dalam Principal Room soal bagaimana AI dapat membantu proses asesmen agar lebih akurat. Nah, asesmen ini sebagai pembukaan ya, adalah salah satu dari prinsipal. Jadi di Refactory kita secara umum akan melakukan asesmen ketika ada proyek yang datang ataupun yang sedang berjalan, untuk mengukur butuh berapa orang, butuh berapa lama, dan seberapa kompleks sebuah proyek tersebut atau fitur yang akan kita kerjakan, seperti itu. Nah, dalam proses asesmen ini secara umum kita sudah mengalami beberapa hal yang dari situ kita mempelajari beberapa banyak hal soal bagaimana deviasi dan tingkat keakurasiannya ya. Ini ada banyak faktor. Nah, kita nanti kita akan coba membahas secara singkat saja bagaimana AI, apakah problem yang dialami secara asesmen ini jika dikombinasikan dengan AI, apakah ini akan dapat membantu meningkatkan keakurasian hingga ke margin yang sangat lebih minimum. Nah, kita coba membahasnya, mencoba brainstorming di sini, apakah bisa dengan AI. Jadi mari kita mulai. Jadi untuk pertama-tama kita AI ya. AI itu misalkan AI nanti dia bekerja sebagai asesmen, dia dapat berjalan untuk melakukan asesmen, apakah nanti akan menggantikan atau membantu? Nah, mungkin ini akan bantu dijelaskan oleh Bonia. Apakah AI ini nanti jika sudah berjalan dapat berfungsi sebagai asesmen, apakah dia akan bersifat menggantikan prinsipal dalam melakukan assessment, atau dia akan menjadi asisten atau seorang co-pilot bagi kita nanti untuk melakukan assessment? Oke, tadi Mas Daniel sudah menjelaskan panjang lebar ya peran AI atau peran prinsipal dalam mengakses suatu proyek yang baru masuk. Nah, ketika dalam penjalanan asesmen ini kadang kita ada melakukan miss terhadap suatu bobot yang kita akses, atau mungkin ketika kita melakukan asesmen itu ada perubahan yang diminta oleh klien dan perubahan itu kadang luput oleh asesmen kita. Nah, dengan adanya AI tadi, AI ini merupakan artificial intelligence yang dilatih secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil keakuratan terbaik dari suatu objek yang dilatih gitu. Nah, dengan kita menggunakan AI, kita tentu dari pengalaman kita tadi, kita ada pengalaman dalam mengakses beberapa proyek, kemudian kita ada data dari asesmen kita tadi. Dari data-data yang kita kumpulkan tadi, kita bisa melatih mesin untuk secara auto membantu atau belum menggantikan sih kalau menurut saya ya untuk AI Mas Daniel, karena memang kadang ada sesuatu yang sifatnya baru gitu. Jadi ketika kita ada project baru masuk dan ternyata AI-nya belum ada data untuk itu, nah kadang itu menjadi kurang akurat. Tapi jadi di sini mungkin peran AI lebih kepada membantu, karena beberapa hal yang terulang tadi, kayak kita contoh kita mengakses suatu project
di mana kita dalam menentukan suatu fitur misalnya fitur pembelian barang misalnya. Nah, kita udah mengakses beberapa proyek-proyek serupa pembelian barang, dan kita di situ misal contoh memberikan bobot 3 misalnya, 3 untuk pengerjaannya. Nah, ketika kita menggunakan AI, kita tidak perlu lagi mengakses, atau mungkin lebih mudah terbantu dengan adanya AI, karena dengan AI dia langsung mengeluarkan hasil dari asesmen yang kita inputkan gitu sih. Oke, dan artinya apa yang diberikan AI dari learning model, data yang sudah kita miliki yang sudah bertahun-tahun, asesmen itu kita masukkan ke training model untuk AI tersendiri. AI itu sendiri nanti sebagai asesmen asisten. Lalu ketika berjalan dia akan memproses dan memberikan sebuah asesmen, angka-angka yang bobot yang disajikan. Ini belum tentu hasil AI ini artinya 100% akurat juga. Yeah. Justru dari hal tersebut kita bisa menganggapnya seperti secara seakan-akan dia adalah teman diskusi yang paling dipercaya seperti itu ya. Iya, seperti itu. Karena dia seperti membantu kita bagaikan seorang co-pilot gitu, seorang co-pilot dan pilotnya ketika melakukan asesmen. AI di sini akan menyajikan angka berdasarkan data yang dia pahami, dan kita akan memberikan penilaian berdasarkan sense dan kondisi project yang kadang memiliki dinamika yang cukup berbeda dari data yang sebelumnya gitu. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa AI ini lebih ke assisting gitu ya pada akhirnya nanti ya. Ya, menurut saya AI ini lebih pada membantu. Mungkin dengan perkembangan zaman ya, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan apakah teknologi AI ini udah semakin maju dan bisa untuk menggantikan full pekerjaan manusia ya. Tapi untuk saat ini mungkin belum sih, Mas. Belum ya? Belum. Oke. Ya, apalagi karena kalau kita sedikit lebih dalam soal cara kerja AI ya, itu cara kita memberikan learning ke AI itu kan butuh data sistem. Artinya AI yang sekarang ini belum bisa smart untuk dia menjadi bisa menemukan hal baru sendiri, karena masih bergantung kepada apa yang sudah ditemukan manusia terlebih dahulu. Artinya dia lebih ke memberikan suggestion atau saran, memberikan suggestion atau saran atau output yang diproses oleh AI berdasarkan data-data yang sudah berjalan mungkin sekian lama. Artinya ada faktor up to date di sini yang mungkin masih jadi gap antara hasil AI dan dari penilaian manusia. Nah, makanya di sini justru sebenarnya belum bisa untuk menggantikan, cuman ini menjadi support system kita untuk melakukan analisis yang lebih akurat. Dan yang paling utama adalah soal margin persentase yang akan menjadi lebih akurat lagi ketika kita bisa mengecilkan margin tersebut, terutama soal deviasi yang ini mungkin dinamika faktor yang bahkan di mungkin proyek-proyek yang akan datang yang berjalan itu masih akan terus berbeda-beda. Dinamika deviasi di sini kan artinya ketika kita mengetahui bahwa kita akan mengerjakan sebuah fitur melalui langkah A, B, C sampai D misalnya ya, sudah diketahui, ternyata di tengah perjalanan ini kita melihat mungkin atau pemilik proyek tersebut melihat bahwa tidak seharusnya alurnya A, B, C, dan D. Mungkin akan lebih baik jika kita tambahi E, F, atau sampai Z gitu. Artinya ini kan pertambahan-pertambahan di sini yang harus mungkin itu perlu dilakukan dan nggak bisa ditunda. Sedangkan yang
sejak plan awal ini ada perbedaan. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi learning model juga yang bisa kita berikan ke AI. Justru dari hal ini yang mungkin secara manusiawi ya, manusia kadang suka ya masih ada faktor lupa atau kurang fokus. Di sini AI justru menjadi pelengkap di sini karena mereka berdasarkan data, mereka tidak akan kelewatan untuk mengecek faktor-faktor tersebut. Jadi tergantung kita AI nanti dalam memberikan learning modelnya kepada AI yang kita develop nanti. Maka dari itu mungkin faktor-faktor yang perlu kita berikan nanti agar AI benar-benar menjadi copilot yang baik bagi kita itu seperti deviasi soal penyelesaian para engineer. Apakah ekspektasi yang dibangun ini sudah sesuai dengan pengerjaannya dari engineer ketika mengerjakannya? Apakah ekspektasi yang direncanakan ini sudah sesuai dengan permintaan klien dengan fitur-fitur yang sudah disepakati? Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk membangun AI ini. Hal-hal banyak hal yang menarik, faktor-faktor mungkin ada banyak yang bisa kita sebutkan faktor-faktor untuk kita jadikan learning modelnya. Jadi mungkin ada tambahan Bu soalnya ya mungkin sekarang apa ya, di Refactory sendiri sebenarnya sudah mulai menerapkan AI. Dengan data-data yang kita punya, kita mulai membangun AI yang nantinya bisa membantu operasi dari keseharian kita di Refactory. Seperti tadi, salah satunya kita membahas tadi tentang assessment project ya. Nah, AI ini sangat penting karena tadi sebagai asisten, kita juga tidak ketinggalan yang teknologi seperti itu. Jadi kita invest ke AI perusahaan kita untuk nantinya suatu saat nanti ketika perusahaan ini udah lama dan sudah memiliki data yang cukup. Nah, nantinya dalam proses semua proses di Refactory ini bisa menjadi lebih terautomasi. Jadi lebih meningkatkan dari kinerja setiap engineer. Jadi tiap engineer sekarang tidak perlu lagi untuk misalnya dalam mengerjakan satu project dia sebelum masuk ke sana, prinsipal juga berperan dalam asesmen selain dari project, juga asesmen terhadap pekerjaan sehari-hari engineer seperti asesmen tiket dan lain-lain. Nah, ketika nantinya ada AI ini sudah semakin maju seperti itu, nanti engineer yang misalnya butuh approval dari pekerjaannya kepada prinsipal dan butuh estimasi dari bobot tiket yang akan dia kerjakan, itu bisa langsung minta dari atau inputan masukan dari AI. Misalnya ada 3 story point atau 2 story point gitu. Ya, jadi seperti yang biasa kita lakukan di Refactory ya. Tiap hari pasti pertanyaan yang kita lakukan adalah what can be improved? Apa yang bisa kita improve? Dan ini yang menjadi target kita. Akan ada AI sebagai asisten assessment nantinya. Yang pertama benefitnya pasti banyak. Pertama seperti mempercepat waktu assessment ketika ada ternyata fitur kasus atau project yang similar akan langsung dibantu oleh AI secara cepat, yang biasanya mungkin butuh waktu 2-3 hari untuk menggodok, meriset dan mempelajarinya. Seperti apa, butuh berapa lama bobotnya. Nah, sekarang dengan AI karena mereka punya database yang sudah di learning akan menjadi lebih cepat lagi. Mungkin tidak butuh waktu 1 hari, mungkin beberapa jam tinggal langsung dapat, tinggal input parameter-parameter yang diinginkan. Itu goalnya adalah nanti akan seperti itu. Jadi akan sangat menarik nantinya teman-teman, let's see AI ini, perkembangan AI ini yang kita coba mulai
libatkan ya dunia AI ini ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu, sekian yang kita bahas. Jadi kita coba brainstorm soal asesmen, deviasi, dan bagaimana AI nantinya akan membantu kita. Jadi sekian dari Principal Room kali ini. Ketemu lagi di topik Principal Room berikutnya. Saya Daniel dan Boni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.